Ada sekitar 3,33 juta orang Indonesia menjadi penyalahguna narkoba. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memberantas kejahatan narkoba itu? Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Apakah pemirsa Antara familiar sama istilah P4GN? Ini kalau dijabarkan, P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini memang agak panjang karena merangkum banyaknya spektrum, juga berbagai aspek yang masuk dalam upaya untuk memberantas narkoba di tanah air gitu ya. Dan tentu saja banyak yang bisa digali dari upaya P4GN ini. Untuk itu kita akan ngobrol di podcast kali ini dengan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI, Bapak Martinus Hukom. Bapak Martinus, bagaimana kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi pemirsa semua, terima kasih telah mengundang saya di sini. Ya, kabar saya baik-baik saja. Kabar baik ya Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua baik-baik saja di tahun Tentunya 2025. itulah spirit yang pastinya kita perlukan ya Pak untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba ini. Dan kalau bicara soal pemberantasan narkoba ini, angkanya tadi Pak 3,33 juta. Itu per 2023 ya Pak 2023. surveinya. Dan ini sih secara prevalensi memang tercatat 1,73% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia gitu Pak. Tapi kan kalau kita melihat secara angka realnya ini kan bukan sesuatu yang bisa kita sebut kecil juga ya Pak ya. Tapi dari angka ini, dari BNN sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Oke, saya melihat angka ini bukan sekadar angka, tapi saya melihat bahwa angka ini bagi kita adalah satu potensi pasar bisnis haram tersebut, sehingga sebagai kepala BNN saya beserta jajaran wajib untuk melakukan penekanan terhadap angka ini sehingga turun serendah-rendahnya. Iya. Karena apa? Kalau kita tidak menekan, maka pasar ini akan berkembang. Seperti kita ketahui bahwa survei kita mengatakan bahwa mengapa orang pertama kali menggunakan narkoba, itu pertama adalah penasaran, terutama anak remaja ya, penasaran, dan kemudian mereka ditawari oleh teman usia sebaya, teman sepermainan, teman selingkungan permainan atau bahkan lingkungan pendidikan. Nah ini dengan angka seperti ini, lalu kemudian survei kita sendiri mengatakan bahwa 312.000 remaja kita mengalami atau menyalahgunakan narkoba tersebut. Maka fenomena mengajak teman, fenomena ingin atau penasaran, ingin rasanya seperti apa narkoba itu, ini fenomena yang harus kita kita negasikan, kita kurangi. Maka dengan menekan potensi 3,33 juta, lalu kemudian khusus untuk remaja 312.000 anak remaja ini, itu kita bisa mengurangi pasar daripada mengecilkan, mempersempit lingkup pasar daripada bisnis haram tersebut. Ya. Karena kalau saya mengutip nih ya statement Bapak begitu, Indonesia kan menjadi pasar yang besar untuk bisnis haram narkoba, kemudian juga sekaligus menjadi produsennya begitu ya Pak. Dan kalau kita lihat dari 3,33 juta ini, 312.000 adalah remaja. Kemudian sisanya kalau menurut data BNN kan usia produktif gitu ya Pak. Sementara kita mau menghadapi Indonesia Emas 2045 begitu. Indonesia 100 tahun. Tapi kalau ada kecanduan narkoba seperti ini agaknya sulit juga nih Pak. Ya itulah, terus terang saya sebagai kepala BNN yang berada langsung di bawah Presiden, saya melihat bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini betul-betul mengangkat isu narkoba ini menjadi isu yang sangat krusial, isu yang sangat serius. Kenapa? Dari kacamata beliau, saya yakin dari kacamata beliau sebagai seorang mantan militer, beliau dapat melihat bahwa narkoba ini bisa saja
menjadi salah satu sarana untuk melemahkan ketahanan masyarakat, ketahanan negara. Dengan merusak moral, dengan merusak generasi muda, maka apa yang kita cita-citakan generasi emas atau Indonesia emas tahun 2045 ini menjadi satu kesia-siaan kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk menekan. Dan beliau mengetahui itu persis, dan dengan program prioritas beliau ini, kita hari ini sedang bergiat bersama-sama di bawah koordinator Menteri Politik dan Keamanan membuat salah satu dari 7 DES kalau tidak salah, DES anti narkoba ini, dan inilah yang kemudian kita akan kuatkan elaborasinya untuk menutup setiap celah-celah kelemahan-kelemahan negara ini dari intervensi atau penyelundupan narkoba tersebut, termasuk di dalamnya bagaimana menguatkan ketahanan masyarakat kita, menguatkan basis dan benteng moral masyarakat kita, terutama anak-anak remaja yang di dalamnya mereka ini adalah pewaris daripada masa depan kita. Nah itu kira-kira seperti itu. Iya, dan kalau bicara, Bapak tadi sudah menyinggung soal satu kata, penyelundupan narkoba begitu. Ini adalah satu barang haram yang memang kita hindari bersama gitu ya sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Nah, tapi belakangan ada juga kita melihat satu keputusan dari presiden begitu ya, bahwa untuk mengembalikan tahanan kasus narkoba yang memang cukup menyita perhatian gitu. Ini sejak 2015 ada Mary Jane dari Filipina begitu. Kemudian ada juga kasus Bali 9 dengan 5 orang yang tersisa mendapatkan penghukuman yang kemudian diekstradisi juga ke Australia gitu Pak. Kalau dari pandangan Bapak sebagai Kepala BNN melihat hal ini seperti apa sih Pak? Apakah ini nggak akan menjadi satu preseden begitu ya dalam nanti kita menegakkan hukum untuk para pelaku penyelundupan narkoba misalnya? Ya, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa kebijakan presiden itu adalah kebijakan politik dan strategi. Jadi kami sebagai pembantu-pembantu beliau kita harus mendukung itu yang pertama. Yang kedua, mengekstradisi bukan berarti melepaskan. Artinya ada undang-undang atau ada aturan-aturan yang membingkai itu dalam proses ekstradisi itu sampai kepada bagaimana mereka melaksanakan hukumannya di sana di Australia. Dan yang ketiga, mereka sudah melaksanakan hukuman yang sudah cukup lama di dalam penjara. Itu juga menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana beliau membangun hubungan harmonis negara-negara sahabat dengan memberikan bukan pengampunan. Kita harus catat itu bukan pengampunan, tapi sekadar mengekstradisi untuk para tahanan ini atau para narapidana ini untuk melaksanakan hukuman di tempat kelahiran atau di negara mereka lahir, ada negara di mana mereka tumbuh dan besar di sana. Saya pikir ini satu kebijakan yang sangat luar biasa yang selama ini belum pernah terjadi dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang lain, dan kita harus menyambut baik ini. Bukan merupakan satu kontraproduktif dari penanganan narkoba di Indonesia. Bahkan menurut saya adalah bersifat sangat progresif dalam penerapan hukum-hukum kita. Kira-kira seperti itu. Sifatnya progresif begitu Pak. Tapi untuk ke depan, misalnya ada kasus serupa penyelundupan narkoba, dari BNN sendiri akan seperti apa sih sebetulnya fokus atau hal-hal yang akan dikejar nih dari para pelaku kejahatan narkoba ini Pak? Ya, kebijakan tidak akan lalu menghapus strategi kita menangani narkoba. Kebijakan adalah suatu pertimbangan etis, moral, politik. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan tadi bahwa ketika kita menghadapi kasus-kasus serupa, ya kita tetap melakukan penangkapan. Buktinya kita terus menangani isu-isu narkoba yang juga atau kejahatan-kejahatan narkoba yang juga dilakukan oleh orang asing yang ada di Indonesia. Hari ini Barreskrim baru saja membawa kembali ke Indonesia salah satu buronan yang warga negara asing kalau tidak salah, Ukraina. Ini bentuk dari komitmen negara untuk tetap terus menekan mereka. Yang penting kita jangan boleh main-main dengan undang-undang. Kita terapkan undang-undang seperti apa adanya.
Ya. Dan kalau bisa saya mengutip statement Bapak juga bahwa di 2025 ini BNN akan melakukan satu pengejaran yang tidak terputus gitu ya Pak terhadap para penjahat narkoba begitu. Ya. Ini masuk ke dalam background Bapak juga kan Bapak lama nih di kepolisian di Densus 88 anti teror begitu ya. Apakah ini ada satu hal yang terbawa begitu ya prinsip-prinsip yang dipakai dari hal itu melakukan pengejaran terhadap para penjahat narkoba nih Pak? Ya, jadi saya melihat bahwa struktur kejahatan dari narkoba dan struktur kejahatan dari teroris ini adalah hampir mirip. Sama-sama trans organized crime Oke. yang kejahatannya lintas batas, lintas provinsi, dan mereka pada prinsipnya terkendali, terstruktur. Bedanya antara terorisme dan narkotika, kalau terorisme tersentral dalam hanya beberapa faksi. Oke. Tapi kalau narkoba dia tersentral tapi berbagai-bagai networking. Maka bagaimana kita melakukan penekanan terhadap mereka, menekan mereka, maka kita harus membangun semacam kontra networking, kontra jaringan. Ketika mereka membangun jaringan, maka kita harus mengkontra juga dengan jaringan. Artinya ada pagelaran jaringan-jaringan intelijen di seluruh pelosok tanah air ini, seluas jaringan narkoba itu berada. Dan saya punya pengalaman ketika kurang lebih 23 tahun menangani terorisme. Oke. Saya melihat bahwa pengejaran yang tidak terputus dengan pagelaran intelijen di mana-mana ini adalah suatu kekuatan yang sangat ampuh. Dan ini saya mendapat dukungan moral dari Pak Presiden karena dalam satu kesempatan, saya lupa pada saat itu beliau bicara di mana. Beliau bicara bahwa untuk mengejar koruptor, mengejar narkotika, penjahat-penjahat narkotika, penyelundupan dan lain-lain itu harus ada kekuatan intelijen. Maka ke depan 2025 ini fokus saya adalah penguatan intelijen, menggelar jejaring intelijen itu di wilayah-wilayah rawan dan pengejaran 1x24 jam dalam 1 minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun seperti yang kita lakukan ketika menghadapi terorisme dan itu cukup efektif. Kita berhasil 2023 membuat Indonesia zero attack. Untuk Karena terorisme gitu ya. Dan saya berharap jejaring intelijen yang kita sebarkan ini satu adalah memberikan dampak psikologi terhadap para bandar dan yang kedua adalah memberikan menguatkan deteksi dini sehingga kita lebih maju beberapa langkah dari para jaringan para penjahat tersebut. itu ya. Oke. Tapi kalau bicara soal pemetaan dari jaringan itu sendiri begitu ya. Ini kan proses intelijensinya sudah juga masuk begitu ya di pengamatan ini. Kalau dipetakan titik-titik yang rawan di Indonesia itu mana saja sih Pak? Atau nggak usah kita sebutkan nama wilayahnya ya, tetapi bagaimana kriteria kewilayahannya misalnya? Apakah di pelabuhan kah lebih banyak atau di bandara kah atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi kalau bagaimana kita memetakan titik kerawanan, kita kembali kepada networking itu sendiri, jaring narkoba itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat bahwa core-nya itu di mana narkoba ini. Kita lihat yang bersifat sintetis itu dari luar negeri, rata-rata dari luar negeri. Baik itu dari Myanmar, di Afghanistan, kemudian di Golden Peacock atau di Amerika Latin. Dan bagaimana mereka memasukkan barang itu ke Indonesia. Kalau dari Myanmar mereka sudah barang tentu melewati perbatasan laut yang ada di sekitar Sumatera, kemudian Kalimantan Barat bagian utara dan Kalimantan Utara, masuk lewat perairan Selat Karimata dan Kepulauan Riau. Ini semua adalah potensi-potensi masuknya penyelundupan narkoba. Kemudian kalau dari yang berbasis kepada tanaman, kita punya tanaman asli Indonesia itu Aceh dan di Medan yang mana produksinya adalah ganja. Itu juga yang harus menjadi fokus kita, fokus penyelidikan kita dan pemetaan intelijen kita
Lalu kemudian yang kedua adalah pasar. Pasar itu tergantung kepada bagaimana masyarakat Indonesia rentan terhadap intervensi-intervensi narkoba tersebut. Seperti kita lihat munculnya kampung-kampung narkoba di mana-mana hari ini terjadi. Yeah. Dan kami sedang fokus ke situ untuk bagaimana memisahkan masyarakat dengan bandar-bandar narkoba tersebut. Karena hari ini kita melihat bahwa bandar ini sekarang bercokol, melembaga, berstruktur di dalam masyarakat. Sehingga kenapa ini terjadi? Saya ingin menjelaskan lebih lanjut kenapa ini terjadi. Karena masyarakat-masyarakat yang terkooptasi ini adalah masyarakat-masyarakat yang tingkat kemiskinannya sangat memprihatinkan. Oke. Dan hadirnya para bandar ini seakan-akan memberi solusi kepada problem masyarakat tersebut. Secara ekonomi gitu, Pak. Secara ekonomi. Padahal menurut saya masyarakat kita ini terprovokasi dan diberikan propaganda-propaganda yang ilustif. Kenapa? Sebenarnya mereka hanya memberikan keuntungan yang instan, padahal ada dampak yang sangat luar biasa daripada narkoba itu adalah kejahatan-kejahatan konvensional, kekerasan dalam keluarga, pencurian, pembunuhan, sex abuse dan bermacam-macam penyakit masyarakat lainnya. Artinya melebar kepada kejahatan-kejahatan lain gitu, Pak. Maka intelijen kita harus mampu selain petakan sumbernya, harus mampu memetakan masyarakat-masyarakat di mana mereka berada, si para bandar ini berada. Kita harus bisa mengurai hubungan-hubungan yang terbangun antara masyarakat dengan mereka. Kalau saya melihat ada 3 hubungan yang sangat menonjol dalam masyarakat, di mana satu mereka ada hubungan patron and client di situ. Kemudian hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Lalu kemudian karena 2 hubungan ini terjadi, maka masyarakat kemudian menjadi pelindung buat mereka. Nah, itu yang harus kita urai, kita pisahkan masyarakatnya dengan menangkap para bandarnya dan memberikan edukasi, rehabilitasi dan berbagai intervensi sosial ekonomi kepada masyarakat yang rentan tadi. Iya. Sebelum lebih jauh Pak, kita mengurai lagi permasalahan masyarakat dan juga kaitannya dengan bandar narkoba begitu ya. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau ada jenis narkoba yang sintetis misalnya berasal dari luar Indonesia. Kemudian di Indonesia kita punya tanaman ganja begitu yang bisa tumbuh dengan subur kan Pak. Kemudian belakangan kan muncul juga narkotika jenis baru Pak. Gitu ya. NPS namanya. NPS, New Psychoactive Substances gitu. Dan NPS ini kalau kita sempat merecall gitu ya, Desember 2024 katanya menjelang tahun baru ada penggerebekan satu pabrik Happy Water misalnya. NPS yang ramai dan kemungkinan sangat berbahaya gitu ya untuk masuk dan menyebar di Indonesia sebetulnya apa aja sih Pak? Kemarin kita baru ketemu namanya DMT ya. DMT itu apa ya? Dia satu kimia yang memang memang fenomena baru ya, baru masuk ke Indonesia. Dia memberikan rasa hayalan atau ekstasi yang sangat tinggi. Kita bisa mengalami tren seperti, dan itu narkoba tersebut biasa digunakan, bukan narkoba ya, NPS tersebut. Ya narkoba lah, sejenis narkoba juga. Adalah narkoba yang atau zat yang berasal dari Amerika Latin, itu biasa digunakan oleh para kayak penyembuh-penyembuh tradisional yang mereka menggunakan efek trance itu, ekstasi untuk semacam menangkap sinyal-sinyal dari roh-roh halus lah seperti itu. Tapi itu ya kalau dipakai oleh manusia yang normal ya akan merusak karena menyerang kepada saraf. Dan itu biasanya zat ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang bunuh diri. Dia punya keberanian untuk membunuh diri. Nah, itu kita temukan. Setelah menggunakan zat tersebut gitu Pak. DMT namanya. Itu kita temukan kemarin di Bali dan masih banyak seperti fentanyl, kemudian ketamin, itu juga sekarang lagi rame di dunia hari ini.
Iya, saya bisa lihat sih bahwa secara membuat penasaran, iya begitu ya. Mungkin ini akan membuat penasaran, tapi mungkin yang tidak banyak didapatkan juga adalah bagaimana efek sampingnya begitu. Ini bisa menyebabkan tadi Bapak bilang bunuh diri, kemudian bisa menyerang saraf dan lain-lain gitu ya. Mungkin harus ada lebih banyak edukasi atau sosialisasi di situ kali ya Pak ya. Ya, jadi menghadapi fenomena orang menggunakan narkoba untuk pertama kali ini, yang pertama kebetulan fenomena ini banyak di anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Dua fenomena yang paling dua penyebab tertinggi dalam survei kita yaitu rasa penasaran dan ingin mencoba-coba. Ya, kita harus sadari bahwa anak-anak remaja kita ini kan mempunyai rasa ingin tahu tuh tinggi sekali. Ya, itu sudah human being sebagai masyarakat atau sebagai anak Manusia remaja. begitu ya. Karena mereka pasti akan mengejar pengetahuan yang mereka cari. Bahkan hari ini kan kita lihat fenomena digitalisasi informasi, akhirnya mereka memiliki ruang pengetahuan, ruang untuk mencari pengetahuan yang sangat luas. Dan mereka meninggalkan pendekatan-pendekatan tradisional, termasuk di dalamnya akhirnya mereka meninggalkan juga patron-patron tradisional yang selama ini memberikan pendidikan moral, membangun pendidikan moral seperti orang tua, ustadz, guru, kepala lingkungan. Lalu mereka mencapai patron-patron yang abstrak, yang memberikan nilai-nilai baru kepada mereka. Nah, inilah yang harus kita antisipasi betul, sehingga dari pendekatan BNN hari ini kita masuk kepada lingkungan keluarga, membangun ketahanan keluarga bersama-sama Pemda setempat, melibatkan PKK, melibatkan ibu pengajian, kelompok-kelompok pengajian, melibatkan pendidikan. Kita masuk juga ke dalam kurikulum pendidikan dengan ikut bersama-sama membangun atau mewujudkan memberikan informasi tentang narkoba dalam lingkup kurikulum pendidikan. Artinya itu adalah bagian dari pencegahan mungkin Pak, pencegahan. untuk para supaya tidak ada penyalahgunaan begitu. Tapi untuk penyalahguna narkotika sendiri, Bapak setuju nggak kalau kita menyebutnya sebagai satu korban dari kejahatan narkotika? Ya, saya sangat setuju sekali. Korban kejahatan narkoba ini adalah diri sendiri yang menggunakan itu. Artinya penyalahgunanya? Penyalahguna ini sebagai korban. Tapi kita juga perlu membingkai satu semacam aspek kognitif manusia ketika untuk pertama kali dia menggunakan. Kan ketika pertama kali dia menggunakan, dia pasti udah tahu. Kalau dia sudah mengetahui atau patut mengetahui bahwa narkoba itu adalah dilarang oleh undang-undang, maka niat untuk melakukan kejahatan itu sebenarnya itu sudah bentuk potensi kejahatan. Maka pada taraf itu saya ingin katakan bahwa orang yang pertama kali ingin menggunakan itu bukan korban, tapi dia adalah pelaku kejahatan. Maka kita harus melakukan satu pendekatan yang tidak sekedar menangkap, tapi kita mengurangi niat, mengurangi mensrea mereka dengan edukasi yang lebih dulu daripada niat itu terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi apakah artinya itu pun pendekatan yang digunakan, kita sebutlah untuk para penyalahguna narkotika ini ya Pak, kita menggunakan pendekatan restoratif justice begitu. Karena ini kan ramai juga nih Pak belakangan bahwa penyalahguna itu baiknya mendapatkan bentuk rehabilitasi begitu dibandingkan hukuman di penjara misalnya seperti itu. Apakah hal seperti ini yang sekarang jadi fokus dari BNN atau seperti apa? Ya, restorasi justice dalam hal ini adalah kita melakukan pendekatan rehabilitasi. Kita tidak bisa keluar dari bingkai undang-undang kita yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di situ ada beberapa pasal ya yang memberikan kewenangan kepada kita, BNN dan stakeholder terkait untuk melakukan pendekatan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya restorasi justice tadi. Pasal 54, 55 itu mewajibkan
setiap pengguna itu harus direhabilitasi. Kemudian pasal 103 itu memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan bahwa setiap pengguna baik yang yang terbukti maupun tidak terbukti untuk direhabilitasi. Pasal 127 memberikan otoritas kepada hakim untuk menghukum para pengguna, baik itu yang golongan 1, golongan 2, golongan 3. Artinya ada dua rezim hukum di sini yang harus kita aplikasikan. Yang pertama adalah rehabilitasi dan yang kedua adalah penghukuman. Untuk mencari jalan tengah supaya tidak multi interpretasi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang bagaimana kita mencari jalan tengah antara rezim penghukuman dan rezim rehabilitasi. Maka SEMA ini memberikan limitasi gramisasi daripada pengguna. Ketika dia ditangkap dengan di dalamnya ditemukan gramisasi tertentu, dia akan direhabilitasi atau akan dihukum. Proses ini itu melalui satu proses namanya tim asesmen terpadu. Tim inilah yang mengasesmen apakah seorang pengguna yang kedapatan atau seorang manusia, seorang tersangka yang ditangkap menggunakan di tangannya ada narkoba ini, apakah dia pengguna atau pengedar. Nah, ini tim inilah yang akan memberikan asesmen dia untuk memutuskan dia pengguna atau tidak. Dia pengedar tapi dia juga pengguna atau tidak. Inilah yang akan kemudian menjadi standing atau moral standing bagi hakim, bagi jaksa untuk menuntut dan mendakwa dan memutuskan apakah dia akan dihukum atau tidak. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengamanatkan putusan hakim harus merujuk kepada pasal 54 dan 55 dan 103 tadi. Artinya rehabilitasi menjadi standar tertinggi daripada penegakan hukum di situ bagi para pengguna. Ya, makasih. Dengan rehabilitasi ini, kalau Bapak melihat efektivitasnya sejauh ini seperti apa, Pak? Karena kalau kita bicara soal penegakan hukum gitu ya, kita kan selalu bicara mengenai efek jerak lah begitu, agar tidak melakukan lagi hal atau kejahatan yang serupa gitu. Dari rehabilitasi ini seperti apa? Kalau kita melihat rehabilitasi dengan pendekatan BNN, kita punya dua pendekatan besar ya, pendekatan intervensi medis dan intervensi rehabilitasi sosial. Medis juga ada beberapa cara. Yang pertama adalah pendekatan 3 bulan rawat inap bagi yang sedang, kemudian 3 bulan bagi yang rawat inap bagi yang agak berat, dan ada perawatan khusus 6 bulan. Rata-rata yang dari hasil pendekatan rawat inap ini tidak ada terjadi relapse atau tidak ada pengulangan. Biasa yang terulang itu adalah pendekatan-pendekatan yang rawat jalan, karena ketika rawat inap dia terputus secara sosial dari lingkungan bandarnya. Dia terawasi intervensi setiap hari, ada intervensi medis, ada intervensi moral di situ. Artinya intensif begitu intensif, ya, Pak? Ya. Tapi kalau rawat jalan, maka peluang untuk relapse itu tinggi sekali. Karena apa? Dia kembali dan seharusnya kita, komunitas masyarakat harus terlibat di situ untuk mengawasi dia. Karena ketika tidak mengawasi dia, maka yang datang adalah ya para bandar, karena pasar harus dijaga terus. Dia harus pasar mereka itu harus dijaga. Uangnya harus terus muter ya, Pak? Harus terus muter. Maka hari ini saya menghimbau kepada keluarga-keluarga yang anaknya atau yang saudaranya terlibat narkoba, lalu kemudian dia mengikuti rawat jalan, mari kita sama-sama mengawasi mereka supaya ada terjadi pemutusan jaringan di situ. Nah itu. Dan itu mungkin pemirsa Antara harus jadi perhatian kita bersama, dan terima kasih Bapak untuk
ngobrol-ngobrolnya. Ini kita menggali banyak hal soal P4GN tadi ya. Ada pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Aduh, ini panjang sekali, tapi tentu saja kita mencoba sama-sama bersama masyarakat juga untuk bisa sama-sama memberantas kejahatan narkotika ini. Oke, dan pemirsa Antara, itulah ngobrol-ngobrol dengan Kepala BNN mengenai bagaimana pemberantasan narkotika. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com, juga untuk mendengarkan audionya di Noise dan Spotify Podcast Antara. Pemirsa, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.